Cakep sih anjir. Gue masih impress, ini lensa murah tapi begini loh. Heran gue, nyari untungnya gimana ya? Selamat datang di channel SM Media dengan gua Skavito. It's time to unboxing. Seperti yang kalian bisa lihat di depan, kelihatan nggak sih itu? Kebalik tulisannya ya. Tapi ya di atas ini ada lensa bagus lagi dari Viltrox, yang dimana nih lensa cocok banget buat kita kaum mendang-mending, terutama buat kalian yang tidak mau sikat Viltrox R karena kelihatan terlalu murah. Kalian nggak mau sikat yang pro, kemahalan. Ini jawabannya buat kalian. Ini adalah Viltrox Evo untuk full frame, yang dimana ini adalah Evo series mereka. Posisinya ada di tengah-tengah. Harganya memang tidak semurah R, tapi kualitasnya tidak semurah R, dan harganya tidak terlalu mahal seperti yang Pro gitu ya, tapi kualitasnya mendekati yang Pro. Memang agak aneh sih Viltrox Evo ini. Cukup suicide squad juga Viltrox sama jajaran sendiri, tapi ya ini buat Z mount, ada opsinya juga untuk Sony E-mount gitu ya buat full frame atau FE, dan ini di vokal yang 55 mm, yang ini di 35 mm. Vokal yang menarik karena kalau kalian belum tahu, sebelumnya itu Viltrox yang Evo seriesnya ada yang 85 mm. Ini udah sempat kita bahas juga, silahkan cek aja di sini. Bener nggak Bu? Oh ya, silahkan cek di sini. Nah ini 85 mm ini juga punya kualitas yang cakep. F-nya di 2, kalau di sini F-nya di 1.8. Dan sebelum gua unboxing kotaknya, gue pengen ngetin kalau kalian pengen belajar fotografi, videografi secara cepat instan, silahkan cek aja di bosandikelas.id, karena di situ ada mentor-mentor yang bakal ngajarin kalian secara instan gitu ya, course singkat kalau mau jago di foto atau video. Salah satunya gua ngajarin cara pakai kamera Fujifilm biar instan buat konten gitu ya. Ketika Fujifilm bisa menawarkan fitur yang instan langsung jadi hasil gambarnya, kalau nggak di-setting nggak bakal instan. Langsung cek aja di bosandikelas.id. Let's go, kita buka. BTW gue ngingetin lagi ya, buat harganya sih gue nggak tahu di saat video ini dibikin berapa harganya. Mungkin kalau udah ada nanti bakal diupdate di deskripsi atau di tag link produk yang ada di video ini gitu ya buat lensanya. Karena kita syutingnya jauh-jauh hari sebelum lensa ini launching gitu loh. Rame banget nih meja. Ini dia dua lensanya, gue lupa. Oh yang kecil 35, yang ini 55. Kita lihat isiannya dapat apa aja. Pouch dapat, warranty card dapat, silica gel kalau mau dimakan. Nggak boleh salah. Nah ini dia lensanya seperti yang kalian bisa lihat. Lucu ya kalau yang 35 karena boxnya kecil, hoodnya kayak digabung nih. Kalau yang 55 hoodnya di luar. Tidak konsisten. Ya hood mah nggak usah dibuka lah ya. Tapi kalau kalian mau lihat, bang hoodnya dari metal apa plastik bang? Ya, plastik. Viltrox sudah belajar ya, karena dulu metal, kalau kata Erwin, kalau kena benturan nanti nyambung kena kaca lensanya pecah gitu ya. Seneng nih gue kalau ada lensa-lensa murah kayak gini nih. BTW, buat salah satu fitur yang dijual di lensa Evo ini adalah dia punya hyperchromatic apo lah gitu, pokoknya apochromatic, yang dimana fungsinya itu kalau gua ngeliat di internet aja dia bisa ngurangin chromatic aberration ketika kalau kalian mau pakai di bukaan terbesarnya, dan gambarnya juga jadinya lebih cakep. Tapi kita tidak tahu. Nanti gua tes di sini juga. Nah, ini dia lensanya. Kita mulai dari mana dulu? Yang dari 35 mm dulu. Ini buat looks lensanya sama persis gitu ya, kayak si 85 mm. Dan yang paling penting kita lihat ringnya gitu ya. Barangkali kalau kalian pengen koleksinya lensa Evo, apakah ringnya sama? Kita lihat 58 juga sih 85 mm, Apoxim 4 58 juga. Jadinya kalian tidak perlu beli ND filter yang banyak-banyak. Di 2 aja atau 1 aja tuker-tukeran bisa gitu ya. Semua ringnya di 58 mm itu bagus banget. Dan ini untuk fitur-fiturnya, ada switch autofocus, manual focus di sini. Wah, masih baru, masih enak banget nih lensa. Takpok. Ini custom button ada 1 biji, kemudian ada switch decouplable aperture. Oke, dan ini di belakangnya dia udah water seal ya. Ini buat update firmware pakai USB-C yang ada di belakang. Bagus, tidak di luar gitu kan. Sekarang kita lihat yang 55 mm. Is it good? Atau ada aneh-aneh nanti? Tidak tahu. Ring fokus, oh ya ring fokusnya belum bunyi. Di 55 ring fokusnya lebih berat dibandingin 35 mm.
Ya, berasa hambatannya berasa di sini. Ini 85 rasanya kayak si 35 mm, tetapi di sini lebih berasa hambatannya di 55 mm. Dan BTW kalau kalian perhatiin di sini, kenapa dia ada mark 2-nya di 35 mm? Garis 2 tuh maksudnya apa? Gue nggak tahu gitu ya. Mungkin Wowo kalau dapat informasi di internet silakan masukin aja. Garis 2 ini stands for apa gitu loh ya. Sekarang 55 mm, selain tadi ring fokusnya agak berat. Oke, sama. Switch atau fokus manual fokus. Beda ya? Ya, lo bisa denger bunyi ininya beda nih. Nih. Lebih berasa yang ini, tactile-nya. 55, kayaknya lebih, gue nggak tahu harganya sama apa enggak ya. Tetap di sini juga dia weather seal, ya, weather seal. Nah, sekarang kalau kalian lihat ukurannya gitu ya, antara keduanya, dia sama banget. Kalau mereka sama semua berarti kalau kalian mau setup gimbal harusnya ini lebih easy gitu ya, pakai lensa ini. Sama guys, ukurannya, bobotnya juga kurang lebih sama ya, mungkin nanti kalau udah ada bobotnya bisa masuk-masuk, tapi di sini dari yang gue rasain gue angkat aja dia bobotnya sama ketiganya. Cakep sih anjir. Gue masih impress, ini lensa murah tapi begini loh. Heran gue nyari untungnya gimana ya. Tapi ya udahlah, bukan urusan gue itu mah. Sekarang kita cobain aja. Hasil gambarnya bagaimana? 35 kali ya. Kita lihat aponya, apokromatiknya. Apakah berjalan trak? Kita pakai di bukaan terbesarnya di 1.8. Kita coba buat foto aja. Rasanya ini tes aja ya guys. Ada sih tulisannya, cukup terang juga layarnya. Kita coba foto. Oke, sekarang kita coba foto satu lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Jangan format. Wih, bahkan di fokus fall off-nya aja nggak ada guys. Biasanya kalau di fokus fall off kan kayak ada ijo-ijo gitu ya. Di fokus fall off tuh maksudnya tuh di bagian belakang tuh kalau udah fokus ke belakang-belakangnya kan ngeblur. Nah itu tuh biasanya tuh ada ijo-ijo, tapi di sini yang gue lihat di semua tulisannya dia nggak ada. Coba yang tadi di layar monitor ya, ada nggak dia? Kan jelas tuh putih, kontras banget sama putih. Enggak bro, anjay, di bukan 1.8. Kalau makin melipir, oh ini dari lampu, sorry, bukan ini ya. Nih kalau kalian lihat di tulisan I-nya itu agak lebih pudar, itu dari lampu kena pantulan, tapi yang fokus di tengahnya enggak. 35 mm-nya approve gitu kalau kalian mau beli ya. Sekarang kita ganti yang 55 mm. Oh iya, MFD kali gue tes juga sekalian ya. Nah ini buat minimum focus distance-nya, mungkin buat fokusnya gue bikin full time autofocus dia biar nempel terus. Dan di sini kita coba, ini lensa jaraknya kurang lebih ya berapa puluh senti lah, 20 cm kayaknya ada dah. Cuman kita coba close up, tidak fokus di sini, sudah cukup dekat, segini lah. Ya buat produk cukup oke, tapi kalau buat produk kecil agak kurang sebenarnya ya. Kalau pakai 35 mm ini kurang bisa begitu close up, but it's okay. Buat potret ini sangat-sangatlah cukup. Sekarang kita ganti ke 55 mm-nya. Mode foto, kita coba pindah ke bukaan terbesarnya. Oke, kita coba jepret lagi ke arah monitor. Satu di sini. Moment of truth, kita cari tahu. Apokromatiknya berjalan tidak? Yes. Cakep. Gua tidak melihat garis-garis hijau di fokus fall off-nya tuh ya. Kalau kalian bisa lihat, coba ke arah-arah yang blur aja, baik di tulisannya paling kontrasnya juga dia nggak ada. Biasanya kalau di tulisan hitam ketemu putih, putih ketemu hitam tuh kelihatan full frame. Atau gua tes lagi yang 5 ini, gua begini kali tes nih. Wah, enggak bro, enggak guys, enggak coy, proof. Oke, sekarang kita coba minimum focus distance-nya. Bisa sedekat apa? Oke, kita coba untuk lebih close up dengan produk yang kita ambil. Oh yeah. Terlalu dekat. Segini. Ini buat 55 mm ya. Dekat sini. Ini dekat menurut gue ya. Jarak kurang lebih sama kayak tadi, cuma karena dia 55 mm, biasanya kalau focal length-nya dia lebih jauh, itu mesti agak lebih mundur lagi biar fokus di sini sama gitu loh. Dan ini bisa cukup close up dengan produk yang gue ambil, background-nya bisa lebih ke isolate dibandingin tadi kita pakai di 35 mm. Dan so far berarti lensa ini racun cun.
Tapi ya ini lensa racun banget gitu ya, 35 mm, 50 mm, dan jangan sampai melupakan si 85 mm-nya. Coba dong brand China lain lawan nih. Gelo, lensa affordable, kualitas premium. Ini dia Viltrox Evo. Nggak mau yang murah kayak Air, nggak mau yang terlalu mahal kayak Pro. Ini jawabannya buat kalian. Baik lagi, buat harganya kita belum tahu. Silakan aja cek tag link produk yang ada di video ini atau cek deskripsi aja. Kalau memang udah ada, nanti kita bakal masukin. Oke, itu aja buat videonya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa membantu kalian, semoga bisa jadi referensi. Itu aja. Gue Skavito di belakang kamera Wowo. Lensa yang racun. Beruntunglah kalian pengguna Nikon, pengguna Sony, silakan disikat aja lensanya. Jangan lupa buat berkarya.